Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Amma ba'du, khawani fillah, arsyadani wa arsyadakumullah ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita, himpun kita dalam satu majelis yang tentunya kita niati majelis yang kita adakan malam hari ini semata-mata tentu yang paling utama adalah dalam rangka untuk menggapai dan mencari mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi Islam dan iman. Semoga majelis yang kita adakan malam hari ini menjadi satu di antara banyak amal yang kita kerjakan yang kemudian menjadi aset bekal kita untuk nanti bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada itu, kita berharap apa yang menjadi aset kita itu nanti menghantarkan kita untuk kembali dapat bermajlis, bermuajahah, ngobrol santai lagi di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau majlis di dunia kan sebentar, nanti isya selesai kan. Kalau di surga kan asik nanti kan, cerita ini itu saling memamerkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menetapi sunnah dan manhaj beliau hingga nanti hari kiamat tiba. Khawani fillah, arsyadani wa arsyadakumullah ta'ala. Karena semuanya sepertinya sudah kenal, jadi ya saya tidak perlu perkenalan ya, sudah tahu namanya Farid, asli Jepara. Jadi tidak perlu diperkenalkan lebih lanjut. Nanti kalau mau kenal lebih lanjut bisa di luar forum atau nanti WA-an saja. Boleh bawa HP toh? Tidak boleh? Oh tidak boleh, oh, kirain boleh ya. Nanti berarti selepas majelis kalau ada yang mau kenal lebih lanjut nanti bisa kita ngobrol santai insyaallah. Ya, saya sama seperti antum semua, sama seorang tolib juga, seorang penuntut ilmu juga yang sampai hari ini masih berburu ilmu, mencari ustadz. Ada majelis di sana, kalau ada waktu ya kita berangkat, baik ada sanatnya atau tidak ada sanatnya, karena hari-hari ini sedang marak orang nyari sanat, numpuk sanat. Dan alhamdulillah, saya pernah mondok di Solo itu memang dibuat skemanya, bahkan ijazahnya pun hanya sekedar ijazah dari pondok. Istilah kata kalau dipakai untuk daftar kerja itu tidak dihitung sebagai ijazah, kurang lebih seperti itu. Dan dari awal ustadznya menyampaikan, asatid pengen kalian belajar di sini ya sungguh-sungguh dalam rangka betul-betul mendasari apa yang nanti kalian kerjakan selama hidup berdasarkan ilmu dan keikhlasan. Tolabul ilminya tidak semata-mata hanya sekedar untuk mencari ijazah.
Kan seperti itu. Pada intinya saya sama seperti antum semua, sama-sama thalib, sama-sama penuntut ilmu. Maka majelis, termasuk majelis yang kita kerjakan malam hari ini dan seterusnya nanti pun, sebenarnya saya lebih banyak istifadah kepada antum daripada antum nanti beristifadah kepada saya. Karena kaitannya dengan hadis, karena yang akan kita baca ini kan kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini kan memuat hadis-hadis pilihan yang sudah dipadatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau ini untuk menjadi rambu-rambu. Kalau akhir-akhir ini kita sering mendengar topik yang sedang hangat itu kaitannya dengan adab-adab dan adab. Nah, Imam Nawawi rahimahullah menghimpun banyak sekali hadis, kurang lebih ada 1000 atau 2000-an dalam kitab ini, menghimpun beragam macam adab, baik adab itu yang sifatnya zahir atau yang sifatnya bahkan batin, seperti itu. Dan memang menjadi sebuah kewajiban untuk kita semuanya sebagai thalib, selain daripada kita fokus pada Al-Quran, kita juga harus memperkaya diri kita dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim itu disebutkan seorang thalib itu tahapannya setelah dia hafal Al-Quran, maka setelah itu nanti dia belajar hadis minimal dan sampai hari ini pun saya sendiri belum bisa mencapai derajat itu. Minimal paling enggak itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Abu Dawud, Muwatta Malik. Setidaknya itu. Karena memang Al-Quran dan hadis ini seperti ibarat kata sayap kanan dan sayap kiri, you know? Kalau sepak bola hanya ada sayap kanan nggak ada sayap kiri, kira-kira gimana? Nah, kan enggak cantik nanti kan mainnya kan. Nah, itu dalam hal sepak bola. Belum nanti kalau kita ibaratkan kaitannya dengan seekor burung. Seekor burung hanya punya sayap kanan, enggak punya sayap kiri. Kira-kira gimana? Bisa terbang enggak? Ya mungkin bisa, tapi mungkin kan entah seperti apa gambarannya, kan seperti itu. Tapi kan kaidahnya kan ma la yudraku kulluhu la yutraku ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu, kan seperti itu. Kalau tidak bisa semuanya ya setidaknya kita baca, kita punya beberapa, kalaupun tidak bisa sampai ideal. Nah, termasuk kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang bagus kaitannya dengan hadis. Semoga nanti banyak hal yang kita baca dari kitab ini nanti menjadi tambahan wawasan, tambahan peringatan, mauidhah, nasihat untuk diri kita semuanya, supaya menjadi pengingat diri. Tidak sekedar kita pelajari, tapi betul-betul bisa kita ingat, sehingga nanti dalam menjalani kehidupan kita diarahkan dan dibimbing oleh ilmu. Khawani fillah, arsyadani wa arsyadakumullah ta'ala. Sebelum kita masuk ke hadis-hadis, alangkah baiknya kita baca muqaddimah yang beliau tulis. Karena muqaddimah beliau ini sangat bagus sekali. Dan tentunya seorang penulis itu kan menulis kitab, biasanya maksudnya, tujuannya, motifnya itu kan dituangkan dalam muqaddimah, kan seperti itu. Kalau ada yang sudah pernah baca kitab Ta'lim Muta'allim, di muqaddimahnya itu kan beliau menyarikan kenapa sih kok Syekh Az-Zarnuji menulis kitab Ta'lim Muta'allim. Oh, ternyata beliau mendapati ada satu permasalahan di masa beliau. Apa masalahnya? Banyak orang menuntut ilmu, sudah sungguh-sungguh, tapi tidak kunjung mendapatkan ilmu. Begadang, bahkan berangkat dari negeri yang jauh. Sini yang paling jauh dari mana? Balikpapan ya? Flores. Ya, Flores ya. Yang dari Flores yang mana? Oh ya, satu sendiri ya. Insyaallah. Berangkat dari jauh, tapi bukan beliau ya.
Tentunya Syekh Azhar Nujid di masa beliau mendapati fenomena banyak sekali para tulab sudah sungguh-sungguh, tapi sudah sungguh-sungguh seperti itu tidak kunjung mendapatkan ilmu, atau sebagian sudah mendapatkan ilmu, ngerti, pinter, hafal, tapi tidak bisa memetik manfaat dan buah dari ilmu. Maka kemudian fenomena itu mendorong beliau untuk menulis kitab Ta'limul Muta'alim. Oh, ternyata permasalahannya mereka tidak memenuhi syarat-syarat mendapatkan ilmu. Oh, ternyata mereka salah jalur, salah metode dalam menempuh thalabul ilmi. Maka kemudian beliau menulis kitab Ta'limul Muta'alim. Nah, nanti kalau ada yang belum baca nanti bisa dibaca. Nah, termasuk Imam Nawawi rahimahullah juga menuangkan maksud beliau menulis kitab ini di muqaddimah. Maka kita baca muqaddimahnya, tidak kita terjemah semuanya. Nah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar, alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi dar wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil itti'adi wal iddikar wa waffaqahum lid-da'bi fi ta'atihi wat ta'ahhubi lidaril qarar wal hadari mimma yuskhituhu wa yujibu darul bawar wal muhafadhati ala dhalika ma'a taghayyuril ahwali wal atwar. Ahmaduhu ablaghu hamdin wa azkah wa ashmaluhu wa anmah wa asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh al-hadi ila siratim mustaqim wad-da'i ila dinin qawim salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin, amma ba'du. Kalau kita kan biasanya sekedar alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawalan. Beliau muqaddimahnya ar semua, menunjukkan betapa memang beliau ini kaitannya dengan bahasa yang mendalam, muasak sekali kaitannya dengan bahasa. Nah, ini nanti yang besok mau khutbah Jumat bisa dipakai untuk muqaddimah. Cakep ini, keren. Faqad qala Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah. Kita tahu bahwa liya'budun, nunnya di situ kan bukan nun mudzakkar, bukan nun jamak mudzakkar, tapi nunnya di situ sebenarnya ada ya sukunnya di belakang, tapi kemudian digugurkan sehingga dibacanya hanya sekedar liya'budun. Aslinya kan liya'buduni, supaya mereka jin dan manusia beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki mereka untuk memberikan rizki, aku juga tidak menghendaki mereka untuk memberikan makanan kepadaku. Wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Ini merupakan ungkapan yang sangat jelas sekali dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah. Definisi ibadah harusnya sudah hafal. Semua perkataan, semua pekerjaan zahir dan batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah tidak hanya sekedar sholat, baca Quran, zakat dan lain sebagainya. Definisi dari ibadah lebih luas dari itu. Fahaqqa 'alaihimul i'tina'u bima khuliqu lahu. Maka sudah selayaknya, sudah seharusnya mereka jin dan manusia ini untuk perhatian terhadap tujuan mereka diciptakan. Ya, kaitannya dengan ibadah. Bagaimana supaya seluruh aktivitas yang dia kerjakan selama 24 jam dalam sehari semalam itu bernilai sebagai ibadah.
Wal i'radu an hududid dunya bizahadah, dan berpaling dari nilai-nilai dunia dengan zuhud. Zuhud definisinya kurang lebih, zuhud itu meletakkan dunia di tangan, tidak sampai masuk ke dalam hati. Tidak sampai masuk ke dalam hati. Jadi zuhud itu tidak selalunya dimaknai dengan sarung sobek ditembel, sendalnya swalo sudah lusuh, sudah ngelotok-ngelotok sampai kan atasnya kan biasanya putih ya, nah, sudah kelihatan hijaunya kalau warnanya hijau atau oranye kan gitu. Pakai peci yang awalnya warna putih sampai ke coklat-coklatan, zuhud sekali. Nah, tidak seperti itu. Bisa jadi orang miskin tidak zuhud, dan bisa jadi orang yang kaya raya justru malah zuhud. Nah, pada intinya orang zuhud itu menjadikan dunia hanya sebagai wasilah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok orang itu harus zuhud terhadap dunia? Fa inna hadaru nafadin la mahallu ikhladin, karena dunia ini adalah negeri yang akan musnah, akan hancur, bukan tempat yang akan kekal selama-lamanya. Wa markabu uqurin la manzilu huburin, hanya sekedar lewatan saja, bukan rumah yang akan kita tempati seterusnya, itu bukan. Wa masyra'u infisamin la mautinu dawamin. Ya kalau bahasa orang Jawa ya urip ning donya mong mampir ngopi kan gitu. Ngopi kenaan kan, warunge adem, sing dodol ya ayu. Nah, terus betah ya, ndak gitu. Tapi kan banyak sekali orang yang seperti itu, kadang hanya sekedar mampir ngopi tapi nyaman dengan ngopinya, sehingga menganggap bahwa warung itu ya tujuan dia, padahal dia sekedar mampir saja. Tujuan dia bukan warung itu, masih di sana kan gitu. Falihada, maka oleh karena ini, kanal aiqadhu min ahliha humul ubad, orang-orang yang sadar dari penduduk dunia adalah mereka ahli ibadah. Wa aqalun nasi fiha humuz zuhad, dan manusia yang paling berakal di dunia ini adalah mereka yang zuhud. Dunia itu kan sedikit, sebanyak-banyaknya dunia yang bisa dimiliki oleh seseorang berapa sih? Yang sedang disidang belum selesai itu berapa sih isi rekeningnya? Paling berapa ribu T kan gitu kan, paling ya. Itu pun nggak mungkin bisa dia habiskan selama sisa umur dia kan gitu. Qala Allah Ta'ala berfirman, beliau setelah menyampaikan terkait dengan dunia kemudian mencantumkan satu ayat permisalan terkait dengan dunia, surat Yunus ayat 24. Ada yang sudah hafal? Yunus 24. Innama mathalul hayatid dunya, hanya saja permisalan kehidupan dunia itu kamain, seperti air. Anzalnahu minas sama, kami turunkan air itu dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi, kemudian bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di bumi. Mimma ya'kulun nasu wal an'am, yang dimakan oleh manusia dan binatang ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, sampai nanti ketika bumi itu sudah menumbuhkan tumbuhan yang rindang, udah indah sekali di mata orang, di mata pemiliknya. Wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, pemilik kebun itu atau sawah itu, ladang itu sudah yakin dia bisa panen ini. Katanya mantep panennya insyaallah 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Ataha amruna lailan au naharo, datanglah urusan kami pada malam atau siang hari. Faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil amsi, kami jadikan tumbuh-tumbuhan itu seperti disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh sebelumnya.
Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami rinci ayat-ayat, tanda-tanda kami untuk kaum yang berpikir. Dunia itu ya hanya seperti itu. Bahkan kalau kita berhenti sampai wal an'am, kan ada salah seorang ustadz yang pernah menyampaikan kepada kami bahwa permisalan dunia itu ya betul memang seperti air turun ke bumi, menyuburkan tumbuhan, sudah sudah matang, dipetik, dimakan oleh manusia dan binatang. Kalau udah dimakan jadi apa? Nah itu dunia ya itu. Maka terlebih kita sebagai para tulab, kalau kita menuntut ilmu hanya sekedar untuk mendapatkan bagian dari dunia, sia-sia. Kita hanya berlelah-lelah, bercapek-capek, begadang. Kalau hanya kita tujukan untuk mendapatkan bagian dari dunia, sia-sia nanti. Wal ayat fi hadzal ma'na katsirah. Ayat-ayat yang serupa dengan ini banyak sekali. Walaqad ahsanal qail. Sungguh sangat bagus apa yang sudah disampaikan oleh seorang penggubah syair. Inna lillahi ibadan futona. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya hamba-hamba yang cerdas. Futona dari fatona. Tallaqud dunya wa khaful fitana. Mereka mentalak dunia dan khawatir terhadap fitnah. Dunia ditalak. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana. Mereka memperhatikan dunia, kemudian ketika mereka tahu, mereka sadar bahwa dunia ini bukan tempat tinggal untuk orang yang hidup, sya'aluha lujjatan. Mereka menjadikan dunia ini hanya sekedar tempat untuk berpijak. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Kemudian mereka menjadikan amal-amal soleh di dunia sufuna. Sufuna jamak dari safinah, sebagai bahtera yang dinaiki, yang dikendarai untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana haluha ma wasaftuhu. Nah, kalau kondisinya seperti yang sudah saya Imam Nawawi sebutkan tadi, wa haluna wa ma khuliqna lahu, kondisi kita, Imam Nawawi mengajak pembaca kitab ini untuk sama-sama berpikir kondisi kita dan tujuan kita diciptakan itu maqaddamtu, seperti yang tadi sudah saya rinci, saya jelaskan, fahaqqun 'alal mukallaf, maka sudah menjadi sebuah kewajiban atas seorang mukallaf. Mukallaf itu siapa? Akil, balik, itu mukallaf. Kalau ada orang balik tapi bukan akil, berarti dia tidak mukallaf, kan gitu. Kalau ada orang akil tapi belum balik, maka dia bukan mukallaf. Standar balik untuk laki-laki mimpi basah usianya minimal 9 tahun atau sudah 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun walaupun belum mimpi basah, maka sudah dianggap sebagai orang yang balik untuk laki-laki. Untuk perempuan sama, minimal 9 tahun kemudian dia haid. Artinya kalau belum 9 tahun walaupun sudah keluar darah, tidak dianggap sebagai perempuan yang balik. Atau usianya sudah 15 tahun walaupun belum balik, kalau usianya sudah 15 tahun maka dianggap sebagai seorang mukallaf. Kenapa beliau menyebutkan mukallaf? Karena orang yang belum mukallaf itu tidak dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan-kesalahan dan dosa yang dia kerjakan. Kan seperti itu. Pun kewajiban-kewajiban tidak harus dia kerjakan, walaupun kalau dia kerjakan tetap sah. Ada anak belum balik, usianya mungkin masih 7 tahun, dia puasa Ramadan, sah enggak puasanya? Sah. Kalau dia enggak puasa dosa apa enggak? Enggak dosa. Tapi puasanya sah. Maka sudah selayaknya atas seorang mukallaf ayyadhhaba bi nafsihi madhhabal akhyar, untuk meniti mazhabnya orang-orang pilihan. Mazhab yang maksudnya di sini, mazhab ini adalah metode atau jalur yang ditempuh oleh orang-orang pilihan. Wa yasluka maslaka ulin nuha wal absar, meniti jalannya orang-orang yang berakal dan memiliki basirah. Wa yata'ahhaba lima asyartu ilaihi wa yahtamma lima nabbahtu alaihi, mempersiapkan, menyiapkan dan memperhatikan apa yang tadi sudah saya sebutkan.
Wa aswabu tariqin lahu fi dzalika, dan jalan yang paling tepat untuk menempuh semua itu tadi, persiapan, perhatian dan lain sebagainya. Wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik, dan metode titian yang paling tepat adalah at-ta'addubu. Ta'addub dari kata adaba. Adaba ya'dubu kemudian diubah menjadi ikut wazan tafa'ala yatafa'alu. Menghias diri dengan adab-adab, etika-etika, bima sahha an nabiyina sayyidil awwalin wal akhirin, dengan etika-etika yang telah sahih riwayatnya dari nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akramis sabiqina wal lahiqin, yang paling mulia di antara orang-orang terdahulu dan kemudian, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin. Wa qad qala Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala berfirman. Jadi maksudnya yang pertama tadi kan beliau menyebutkan orang di dunia ini diciptakan untuk ibadah. Harusnya mereka perhatian terhadap bab ibadah, harus berpaling dari dunia. Maka yang harus ditempuh adalah jalan yang paling tepat, jalan yang paling baik, jalan yang paling lurus, menghias diri dengan adab-adab sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, salinglah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam hadis juga disebutkan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa menolong, membantu seorang hamba selama dia menolong dan membantu saudaranya. Wa annahu qala, Rasulullah juga bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada satu kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Baru tadi malam itu kita baca kitab Adabul Alim wal Muta'allim itu, beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyebutkan di dalam kitab beliau itu bahwa bagi seorang alim, bagi seorang ustadz, bagi seorang guru itu dia punya satu murid, tapi muridnya ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bisa menularkan ilmunya kepada orang lain, bisa memotivasi umat untuk beramal. Itu lebih baik bagi dia daripada manusia yang paling kaya, daripada kerabat yang paling dekat dengan dia. Kata beliau, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyebutkan seperti itu. Jadi bagi seorang ustadz itu punya banyak murid, tapi kalau murid-muridnya tidak soleh, tidak bisa menularkan ilmu kepada orang lain, tidak bisa mengajak orang lain untuk beramal, beribadah, ya tidak bisa menjadi aset. Tidak bisa menjadi aset. Yang bisa menjadi aset itu murid-murid yang dia soleh, alim, amil, kemudian mendakwahkan ilmunya kepada orang lain. Karena ini tadi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, kan seperti itu. Penaan ustadznya berarti ya ndak penaan ustadznya, kita belajar, kita beramal, kita berdakwah, kita ngajak umat untuk beribadah, ngabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kan juga untuk kebaikan kita sendiri. Nah, nanti kita teruskan estafet itu, kita ajarkan kepada orang lain. Kita kita simpan aset-aset untuk diri kita. Jadi jangan hanya menyimpan aset yang sifatnya duniawi, mulai nabung emas, kayaknya emas ini mulai stabil, pokoknya daripada kita tabung dalam bentuk uang, nanti ada inflasi dan lain sebagainya, mending aset-aset yang seperti itu boleh lah. Tapi yang paling penting justru malah kita persiapan untuk punya aset-aset yang ini tadi, murid yang soleh, teman yang nanti di akhirat sana bisa membantu kita, kan gitu. Dan itu bisa kita siapkan dari sekarang. Minimal kita perluas wawasan kita perbanyak ilmu kita. Setelah itu kemudian kita uji diri kita, punya skill enggak untuk menularkan ilmu kepada orang lain. Dan enggak harus lewat cara tausiah, enggak harus lewat cara khutbah, kan gitu. Karena kadang ada orang itu disuruh ngomong di depan orang lain tidak bisa, tapi ketika disuruh menyusun kalimat, wah, itu pintar sekali. Orang baca itu langsung tersihir.
siapa sih ini yang nulis kan gitu. Ada orang yang seperti itu kadang, untuk ngomong depan orang tidak bisa, tapi tulisannya malah bisa menggugah banyak orang. Ada juga yang sebaliknya, ada juga yang dua-duanya bisa, ada juga yang dua-duanya tidak bisa. Semoga kita bukan bagian yang itu. Minimal kita bisa salah satu lah, minimal kita bisa salah satu. Rasulullah juga bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Kurang lebih maknanya sama. Wa annahu qala li Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk lantaran dirimu pada seorang laki-laki, melainkan itu lebih baik untukmu daripada seekor unta merah, daripada satu unit Lamborghini Aventador. Tahu nggak? Ferrari lah. Ya, situlah pokoknya. Faro'aitu maka. Nah, uniknya ini ya. Jadi beliau menyebutkan ayat, hadis-hadis. Ayat dan hadis-hadis yang beliau sebutkan ini tadi menjadi motif beliau. Faro'aitu maka aku memandang an ajma'a, untuk mengumpulkan mukhtasaron, ringkasan minal ahadits shahihah, dari hadis-hadis saya. Jadi menurut Imam Nawawi ini tuh ringkasan. Menurut Imam Nawawi ini ringkasan. Kalau bagi kita kan ini nanti mungkin setahun 2 tahun mungkin belum selesai. Nah, menurut beliau ini ringkasan. Makanya memang nanti saya berencana untuk tidak terlalu banyak ngasih keterangan ya. Ngasih keterangan yang penting-penting saja. Nanti kalau memang ada soal dan lain sebagainya bisa di akhir sesi, mungkin nanti bisa ada diskusi. Tapi mungkin nanti kita buat agak cepat-cepat saja hadis-hadis. Insya Allah kalau hadis itu tanpa disyarah pun sudah banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ilal akhirah, di mana ringkasan hadis-hadis sahih ini mencakup, mengandung alama yakunu tariqan li sahibihi, rambu-rambu yang bisa menuntun si pemilik atau pembaca ringkasan hadis-hadis itu ilal akhirah, untuk menuju akhirat. Bayangkan motifnya ta'awun 'alal birri wa taqwa. Biasanya kalau kita disebut ta'awun 'alal birri wa taqwa kan gotong royong, resek-resek suket kan, atau tabaruat, ada yang sakit 10.000 kan, itu ta'awun 'alal birri wa taqwa. Tapi beliau memandang ta'awun 'alal birri wa taqwa itu menyusun satu kitab, memuat jalur rute menuju akhirat. Bayangkan, dan yang sudah mengkaji kitab ini dari sejak selesai beliau tulis sampai hari ini sudah berapa miliar manusia. Wa muhassilan li adabihil batinah wadh-dhahirah, kemudian mengandung juga adab-adab yang batin dan zahir. Jami'an litarghib wat tarhib, menghimpun antara unsur targhib wat tarhib, di satu sisi menakut-nakuti, di satu sisi memotivasi. Wasairi anwa'i adabis salikin, dan mengandung seluruh macam-macam adab-adab salikin, orang-orang yang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Min ahadits zuhdi wa riyadatin nufus wa tahdhibil akhlaq, hadis-hadis tentang zuhud, tentang riyadhah nufus. Jadi riyadhah tidak hanya sekedar riyadhah badaniyah. Wa tahdhibil akhlaq, mengatur atau menertibkan akhlak, wa taharatil qulub, menyucikan hati, wa ilajiha, mengobatinya, wa siyanatil jawarih wa izalati wijajiha wa ghairi dzalika min maqasidil arifin. Wa altazimu fihi, aku berkomitmen dalam menyusun kitab ini, alla adzkura illa haditsan sahihan minal wadihat, tidak menyebutkan melainkan hanya hadis yang sahih, mudhafan ilal kutubis sahihah al masyhurat, disandarkan pada kitab-kitab sahih yang masyhur. Wa usaddirul abwaba minal qur'anil aziz bi ayatin karimat, aku awali bab-bab dalam kitab ini dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa washihu ma yahtaju ila dhabtin aw syarhi makna khafiyyin binafaisa minat tanbihat,
Kalau ada istilah-istilah dalam hadis yang sulit difahami, maka nanti di ujung hadis tersebut akan diberikan syarah langsung oleh Imam Nawawi. Wa idza qultu fi akhiri haditsin, kalau di ujung hadis aku mengatakan muttafaqun alaih, fa maknahu, maka makna dari muttafaqun alaih adalah rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini sering sekali banyak para ulama ketika menulis hadis, menulis kitab, di muqaddimah itu beliau akan menyebutkan istilah-istilah. Kalau dalam misalkan Al-Wajiz fil Fiqh Islami tulisannya Wahbah Zuhaili itu kan, di awal tuh beliau menyebutkan kalau disebut rawahul khamsah maka maknanya adalah Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah sama Ahmad. Kalau sittah Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah. Kalau tis'ah nanti apa dan lain sebagainya. Di sini belum mencantumkan hanya satu, muttafaqun alaih, artinya adalah Bukhari wa Muslim. Wa arju, aku berharap, intamma, kalau sempurna, hadal kitabu, kitab ini, ayyakuna saikon, semoga aku berharap kitab ini menjadi saikon. Saik itu apa? Saikus sayyarah, sopir. Lil mu'tani bihi, bagi yang perhatian terhadapnya, ilal khairat, pada kebaikan. Hajizannahu, menjadi penghalang bagi dia, an anwa'il qabaih wal muhlikat, dari beragam macam keburukan dan hal-hal yang menghancurkan. Wa ana sa'ilun, nah ini yang perlu untuk saya tekankan untuk diri saya sendiri dan teman-teman semuanya. Wa ana sa'ilun, saya Imam Nawawi meminta, akhon, kepada saudara, intafa'a bi syai'in minhu, yang mengambil manfaat dari kitab ini, ayyad'u wali, untuk berdoa untukku, agar berdoa untuk Imam Nawawi. Maka nanti setiap kita mau baca kitab ini, insyaallah di awal akan kita doakan beliau Imam Nawawi rahimahullah, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku. Bayangkan permohonan beliau bagi siapapun yang mengambil manfaat dari kitab ini, hendaknya berdoa untuk beliau dan kedua orang tua beliau. Bentuk bakti yang masya Allah, tidak sebanding hanya sekedar membelikan rumah, nggak sebanding hanya sekedar membelikan mobil dan lain sebagainya. Dan tentunya saya yakin teman-teman di sini semuanya punya satu misi, menjadi seorang hafid, menjadi ahlul Quran. Di antara misinya harusnya adalah bakti kepada kedua orang tua. Semoga nanti di akhirat sana kedua orang tua kita akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Wa masyayikhi, guru-guruku, wa sairi ahbabina wal muslimina ajma'in. Allahil karim i'timadi wa ilaihi taufiqi wastinadi, hanya kepada Allah aku bersandar, aku pasrah. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Selesai muqaddimah dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tentunya dari muqaddimah ini banyak sekali hal yang bisa kita ambil faedahnya tadi. Jadi apapun yang kita kerjakan tuh motivasinya harusnya ayat, hadis, kan seperti itu. Dan ya, tapi tentu ayat dan hadis yang kita jadikan sebagai motivasi harus kita pahami betul-betul. Jangan sampai kita mengklaim termotivasi dari ayat, termotivasi dari hadis, ternyata malah yang kita pahami dari ayat atau dari hadis tersebut sesuatu yang tidak tepat atau sesuatu yang salah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai muqaddimah, tapi ini sudah masuk Isya. Ini kita lanjut nomor berapa, Mas? Lanjut ya. Sampai jam berapa nih? 7:30. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa limasyayikhi masyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlas wa ikhdharin niyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Fi jami'il a'mal, dalam seluruh aktivitas, wal aqwal dan ucapan, wal ahwal dan kondisi, duduk, baring, hanya sekedar menghadirkan niat di seluruh aktivitas, ucapan dan keadaan, al-barizah wal khafiyah, yang tampak dan yang tidak tampak.
Qala Allah Ta'ala, ayat pertama yang beliau cantumkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Al-Bayyinah ayat 5. Yang diambil di sini adalah mukhlishina lahuddin. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, layyanallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging dan darahnya. Ini luhumuha wala dima'uha, hanya kembali ke binatang kurban. Binatang kurban. Jadi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukan daging atau darahnya. Artinya apa? Tidak perlu ondol kalau bisa kurban 1 ekor sapi sendiri, tidak patungan. Tidak perlu ondol kalau bisa kurban 20 ekor kambing dan lain sebagainya. Walakin yanaluhut taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari kalian. Al-Hajj ayat 37. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, qul katakanlah in tukhfu, apabila kalian sembunyikan ma fi sudurikum, apa yang ada pada dada kalian, au tubduhu, atau kalian tampakkan, ya'lamhullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Ali Imran ayat 29. Hadis pertama, wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurad bin Rozah bin Adi bin Ka'ab bin Nu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adwi radhiyallahu anhu. Tuh, biasanya hafal Umar bin Khattab dah. Gitu. Qala, beliau berkata, Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah bersabda. Dan hadis ini dicantumkan pertama hampir di semua kitab-kitab hadis. Coba aja antum perhatikan. Coba antum sesekali buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadis yang pertama disebutkan mesti hadis ini. Apa sabda Rasulullah? Innamal a'malu binniyat. Hanya saja atau sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Artinya apa? Potongan yang pertama, kalau dia beramal, beraktivitas, berucap dalam kondisi apapun kok tidak niat, ya sudah nggak dapat apa-apa, karena dia tidak niat. Walaupun sungguh-sungguh. Sholat tidak niat, ya tidak sah, kan gitu. Tidak dapat apa-apa dari sholatnya, walaupun sholatnya gedebuk sampai 20 rakaat, 40 rakaat, 60 rakaat, bahkan sampai 100 rakaat, tapi kalau nggak niat, ya nggak dapat apa-apa, kan gitu. Dan setahu saya 4 madhab semuanya sepakat bahwa amal apapun itu ya harus ada niatnya, kan seperti itu. Harus ada niatnya, terlepas dari perbedaan pendapat apakah niat itu dilafalkan atau tidak, kan gitu. Dalam pelafalannya itu dijaharkan atau tidak, kan gitu. Karena beda ya, dilafalkan dengan dijaharkan itu dua hal yang berbeda. Kadang kita memahaminya sama, dilafalkan dengan dijaharkan sama. Yang pernah kita simak, pernah kita dengar dari Syekhuna Syekh Labib Najib Abdul Ghalib itu, beliau menyebutkan bahwa jadi talafut bin niyat itu berbeda dengan al-jahru bin niyat, kan gitu. Jadi talafut ya hanya sekedar digerakkan dengan bibir, tidak sampai enggak sampai seperti itu, kan gitu. Wa innama likulli imri'in ma nawa, masing-masing orang itu mendapatkan pahala sesuai dengan porsi kadar niatnya. Kita sama-sama hadir di majelis ini, ada yang niatnya hanya sekedar thalabul ilmi, ada yang niatnya selain thalabul ilmi liqaul ikhwan, ada selain liqaul ikhwan nanti mengambil faidah apa dan lain sebagainya. Semakin banyak niatnya, semakin banyak bagiannya. Orang datang ke masjid niatnya hanya sekedar sholat isya, ya sudah dia dapat sholat isya saja. Tapi kalau dia niati satu langkahnya, nanti diniati biar diampuni pahalanya, diangkat derajatnya. Nanti masuk masjid dia niat i'tikaf, loh bisa niat i'tikaf, loh bisa. I'tikaf itu tidak hanya sekedar 10 hari terakhir bulan Ramadan, kan gitu. Niati nanti sampai masjid
ketemu dengan ikhwan dan lain sebagainya. Semakin banyak niatnya, semakin banyak bagiannya. Makanya kan para salaf itu ya perdagangannya perdagangan niat. Jadi satu aktivitas itu diniati banyak hal sehingga nanti bagian yang dia dapatkan semakin banyak kan gitu. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka dia mendapatkan hijrahnya ya semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, tapi kalau hijrahnya sekedar untuk mendapatkan jatah dunia, awim ro'atin yang kihuha, atau sekedar karena seorang perempuan yang ingin dia nikahi, ini itu jadi masuk Islam hanya sekedar biar dapat atau biar bisa beristri dengan seorang muslimah. Setelah itu kalau sudah berhasil nikah, nanti gimana caranya biar balik lagi ke agama sebelumnya. Ini malah asyaddu ini. Fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrah yang dia lakukan ya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu. Jadi yang pertama berarti apapun aktivitas kita harus ada niatnya. Semakin banyak niat maka semakin banyak jatah pahala untuk kita. Sama-sama orang itu duduk membaca Al-Quran, kalau niatnya banyak maka jatahnya juga semakin banyak. Dan fungsi niat yang pertama adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adat. Makanya kalau dalam fikih itu yang pernah saya baca, dalam bab mandi besar itu niatnya tidak bisa hanya sekedar niat mandi. Kenapa? Karena mandi itu satu aktivitas yang biasa kita kerjakan. Maka niatnya mandi besar atau mandi untuk mengangkat hadas besar. Tidak cukup hanya sekedar niat mandi. Kalau hanya sekedar niat mandi ya berarti mandi besarnya tidak sah. Yang pernah saya baca dalam matan atau dalam kitab fikih Syafi'i seperti itu. Beda dengan wudu. Kalau wudu hanya sekedar niat wudu sudah dianggap sah, tidak masalah. Untuk membedakan antara adat dan ibadah, kebiasaan dan ibadah. Yang kedua, fungsi dari niat adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Karena kadang ada ibadah-ibadah yang dia secara zahir sama. Yang membedakan apa? Niatnya. Yang membedakan niatnya. Seperti itu. Sama-sama 2 rakaat. 2 rakaat ini apa? Qobliyah subuh kah, tahajud kah, dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak dibedakan dengan niatnya nanti akhirnya akan iltibas. Muttafaqun ala sihhatihi, disepakati kesahihannya. Rawahu Imam al-Muhadditsin, diriwayatkan oleh 2 imam muhaddis, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Nama lengkap Imam Bukhari Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Biasanya kita tidak mau ribet, pokoknya Imam Bukhari gitu. Wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihim alladaini huma ashahul kutubil musannafah. Yang kedua ini adalah Imam Muslim. Nama lengkapnya Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Kita seringkas Imam Muslim. Dan keduanya ternyata dari Bukhari dan Naisabur. Dua-duanya bukan wilayah Arab. Kan gitu kan? Dua-duanya bukan wilayah Arab. Artinya kita yang bukan orang Arab pun insya Allah bisa menjadi seperti beliau berdua. Kalau beliau berdua di bidang hadis, ya mungkin nanti kita punya di bidang apa kan gitu kan. Amin gitu loh. Amin. Dan Sahih Bukhari, Sahih Muslim dikatakan sebagai ashahul kutubil musannafah. Bahkan Sahih Bukhari dikatakan sebagai ashahul kutub ba'da kitabillah, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yagzu jaisyun al-Ka'bata, ada sebuah pasukan yang menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi Baida'a minal ardi, ketika mereka sampai di Baida, nama sebuah lokasi,
yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka yang barisan paling depan dan sampai belakang semuanya dilepkan ke dalam bumi. Qalat, Ibunda Aisyah mendengar Rasulullah menuturkan seperti itu bertanya, qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum. Lah gimana Kanjeng Nabi Rasulullah, kok semuanya yang depan yang belakang semuanya ditenggelamkan, dimusnahkan, diazab oleh Allah, sedangkan di tengah-tengah mereka itu ada aswaquhum. Aswaq kan jamak dari suq ya, dari pasar ya. Saya pernah baca syarah hadis ini menunjukkan bahwa pasukan yang menyerang Ka'bah yang diceritakan oleh Rasulullah ini memang sangat banyak. Sampai di tengah-tengah mereka itu ada pasarnya. Ya, namanya pasar kan tidak mungkin cuma 1-2 orang kan, bertransaksi kan bukan pasar namanya kan. Kalau pasar itu ya ada toko onderdil, ada toko apa kan gitu. Wa man laisa minhum, ada juga yang bukan bagian dari mereka. Masa mereka semuanya diazab oleh Allah? Qala, Rasulullah bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Depan, belakang semuanya diazab oleh Allah, kemudian nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Ini kurang lebih senada dengan ada satu ayat itu kan dalam surat Al-Anfal kalau saya tidak salah itu kan. Jadi wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah kan gitu. Bertakwalah kalian, takutlah kalian terhadap satu fitnah yang nanti tidak hanya ditimpakan kepada yang dolim di antara kalian saja. Orang yang tidak dolim pun nanti juga akan kena imbas dari kezaliman mereka yang dolim. Maka memang amar ma'ruf nahi mungkar itu harus betul-betul dihidupkan. Amar ma'ruf nahi mungkar harus betul-betul dihidupkan. Tentunya dengan memperhatikan rambu-rambunya kan gitu. Amar ma'ruf jangan-jangan dianggapnya ma'ruf ternyata bukan sesuatu yang ma'ruf, dikiranya ma'ruf ternyata bukan ma'ruf. Nahi mungkar katanya nahi mungkar, ternyata setelah diklarifikasi, setelah di cross check, yang dia nahi ternyata bukan sesuatu yang mungkar kan gitu. Di antara adab yang paling penting kaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, pastikan yang kita amarkan itu sesuatu yang ma'ruf, dan pastikan apa yang kita nahi itu sesuatu yang mungkar. Kalau sesuatu itu masih mukhtalaf ya berarti bukan mungkar kan gitu. Khanifillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Hadis ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang dinilai adalah jihad dan niatnya. Wa idastungfirtum fangfiru, apabila kalian diminta untuk keluar berangkat berperang maka budalo itu bahasa Indonesia apa ya, berangkatlah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ma'nahu, ini syarah dari Imam Nawawi, la hijrata mim Makkah li annaha sarat darul Islam, tidak ada lagi hijrah dari Mekah. Jadi maksudnya Rasulullah itu tidak ada lagi hijrah dari Mekah. Kenapa? Karena setelah Fathu Mekah, Mekah sudah menjadi Darul Islam, maka sudah tidak ada lagi hijrah dari Mekah. Ada juga yang menyebutkan bahwa hijrah sebelum Fathu Mekah dengan setelah Fathu Mekah itu nilainya beda. Itu nilainya beda. Jadi lebih besar nilai pahala hijrah yang dilakukan sebelum Fathu Mekah. Fathu Mekah tahun berapa? Fathu Mekah tahun berapa? Setidaknya timeline hidup Rasulullah ya setelah 40 tahun lah. Kita harusnya kapan dapat wahyu, kapan, berapa lama dakwah sir, berapa lama, atau kapan mulai dakwah jariyah, kapan Isra Mi'raj kan itu, kapan Bai'ah Aqabah pertama, kedua kan itu, Badar, Uhud, kemudian setelah Uhud yang gede lagi apa? Badar, Uhud,
Khandaq. Terus Khandaq sama Ahzab sama, Mas. Ya, itu setidaknya timeline yang gede-gede itu kita ngerti lah. Itu bagian dari ma'rifatul Rasul. Hadis berikutnya, wa an Nabi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdillah Al-Ansari, beliau seorang sahabat Ansor. Qala, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, kami bersama dengan Rasulullah dalam peperangan. Faqala, maka beliau bersabda, inna bil Madinati, sesungguhnya sekarang, karena beliau bersabda ketika dalam kondisi sedang berangkat perang, sesungguhnya sekarang bil Madinah, di Madinah, lari jalan, ada beberapa orang, masirtum masiron, tidaklah kalian melewati satu tempat, wala qata'tum wadiyan, melewati satu lembah, illa kanu ma'akum, melainkan mereka dianggap bersama dengan kalian, padahal mereka di Madinah, tidak ikut berangkat berperang bersama dengan Rasulullah dan para sahabat. Habasahumul marad, mereka ditahan oleh sakit. Kenapa kok dikatakan illa kanu ma'akum? Karena niatnya tulus, niatnya ikhlas, kan gitu. Dari awal memang mereka berazam untuk ikut berangkat, tapi ada uzur. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan redaksinya illa syarakukum fil ajri, melainkan mereka bersekutu dengan kalian dalam pahala. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa rawahul Bukhari an Anas, dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas, qala, beliau berkata, roja'na min ghazwati Tabuk, kami pulang dari perang Tabuk, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah. Kita tahu perang Tabuk itu perang yang sangat berat sekali ya, ketika sedang musim kemarau panas betul, sedangkan di Madinah sedang musim panen, ya kan? Musim panen, panas menyengat, tapi Rasulullah ngajak berangkat perang, dan berangkatnya tidak hanya sekedar ke Mekah, tidak hanya sekedar ke lokasi yang dekat, ke Tabuk. Tabuk ini kan wilayah yang perbatasan dengan wilayahnya Romawi kan gitu. Karena perang Tabuk ini kan, kalau kita mau jujur dan apa namanya, sesuai dengan fakta, sebenarnya perang Tabuk ini kan perang salib pertama, ya kan? Perang Tabuk ini kan perang salib pertama. Faqala, maka Rasulullah bersabda, inna aqwaman khalfana bil Madinati, sesungguhnya ada beberapa kaum di belakang kita di Madinah, masalak nasyiban walawadian, kita tidak melewati satu kaum atau satu lembah, illa wahum ana, melainkan mereka bersama dengan kita. Habasahumul udru, mereka ditahan oleh udhur. Maka ini nikmatnya kita yang sudah terbiasa beramal soleh, sudah rutin punya aktivitas ibadah tertentu. Ketika kita sakit, ketika kita ada udhur, maka selama kita sakit, selama kita udhur, kita dihitung melakukan aktivitas yang biasa kita kerjakan, kan gitu. Kita biasa mungkin siam, kemudian suatu saat kita tidak bisa siam karena sakit. Nah, maka ketika kita sedang sakit itu tetap nanti akan diberi pahala siam oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama memang ketika dia sakit, ya Allah, kenapa saya kok sakit padahal saya pengen siam, dan lain sebagainya. Nanti bisa diaplikasikan, bisa diterapkan dalam berbagai aktivitas yang lain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan hadis yang kelima. Wa Nabi Yazid ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyuna. Sahabat atau Abu Yazid ma'an bin Yazid ini, dia, bapaknya dan kakeknya, mereka semuanya adalah para sahabat. Qala, dia berkata, kana abi Yazidu, bapakku Yazid, akhraja dananira yatasaddaqu biha, mengeluarkan beberapa dinar untuk dia sedekahkan. Dinar ya, bukan dirham ya. Kalau dirham kan perak, dinar emas. Fawadhu'aha inda rajulin fil masjid, mengeluarkan beberapa dinar, jalan ke masjid, kemudian dikasih ke ada seorang laki-laki di masjid. Faji'tu fa'akhadtuha, dinar yang sudah dikasih sama bapaknya ke orang itu diambil sama anaknya. Fa'ataituhu biha, kemudian
dinar yang dia ambil dari orang itu dibawa, dikembalikan, mau diserahkan kepada bapaknya. Faqala, maka bapaknya berkata, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah, bukan kamu yang aku kehendaki untuk aku kasih dinar. Dinar ini mau tak sedekahkan ke orang itu, bukan mau tak kasih ke kamu. Kenapa kok malah kamu ambil? Mungkin anaknya merasa, bapak ki piye tau anake ora tau duit malah wong liya duit. Kan gitu. Paham enggak orang Flores? Enggak paham ya? Gimana sih ini bapak ini, anaknya sendiri enggak pernah dikasih uang, malah orang lain dikasih uang. Tak ambil aja lah kan gitu. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku kemudian mengajak bapakku untuk bersengketa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya menjadikan Rasulullah sebagai penengah. Faqala, maka Rasulullah bersabda, la kama nawaita ya Yazid. Yazid, sudahlah, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu niatkan. Karena kamu kasih, sudah diterima sama orang itu. Ya sudah, kamu sudah dapat pahala karena niatmu sudah bersedekah kepada dia, kan gitu. Wala kama akhadta ya ma'an, kamu ma'an anaknya Yazid, ya sudah, kamu dapat apa yang kamu ambil, ya kamu dapat dinar itu tadi. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ini kalau kaitannya dengan sedekah, kalau kita salah sedekah ya, kalau kita salah ngasih atau sudah, yang penting sudah diterima, maka insya Allah sudah mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah itu loh, ada orang yang bersedekah malam-malam, ternyata besok paginya orang-orang pada rame ribut, tadi malam ada yang ngasih sedekah sama pezina. Pernah dengar gak kisahnya? Pernah dengar gak? Belum ya? Kan gitu kan, ada seorang laki-laki malam-malam pengennya itu sedekah biar orang lain nggak tahu. Malam-malam dia sedekah dikasih ke orang, ternyata orang itu malah pezina. Besokan harinya malah yang dikasih itu seorang pencuri. Lagi ketiga, ternyata yang dikasih orang kaya. Orang kaya raya malah dia kasih sedekah, kan gitu. Nah, akhirnya kan kemudian di ujung hadisnya itu kan, di ujung riwayat itu disebutkan ya, dia sudah mendapatkan pahala dari apa yang dia infakkan dan dia sedekahkan, kan gitu. Nah, nanti beda kasusnya dengan kaitannya dengan zakat fitrah. Yang pernah saya baca itu kaitannya dengan zakat fitrah. Kalau praktek hari ini itu kan biasanya dibawa ke masjid atau ke musola, kan? Dititipkan untuk ditasarufkan. Nah, itu kalau zakat fitrahnya itu belum sampai ke mustahik, maka belum dianggap sudah zakat fitrah. Kenapa? Karena musola atau masjid itu sifatnya bukan amil, itu sifatnya nitip untuk diserahkan kepada yang berhak. Nah, itu beda lagi nanti kasusnya dengan sedekah dan infak. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berhenti di hadis yang kelima dalam bab yang pertama, babul ikhlas wa ikhdharun niyah. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan baca hadis-hadis yang berikutnya. Kita doakan diri kita semuanya supaya diberikan keistiqomahan dalam thalabul ilmi, dalam Islam, dalam iman. Kita doakan kedua orang tua kita semoga diampuni dosa-dosanya, diterima seluruh amalannya, senantiasa dirahmati, diberkahi, diberikan rezeki yang halal, yang thayyib, yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang berjasa pada diri kita sehingga kita semuanya menjadi diri kita seperti sekarang ini. Kita doakan mereka yang wakaf untuk tempat kita ngaji, tempat kita bermajlis. Kita doakan juga siapapun yang ikut andil dalam terselenggaranya majelis thalabul ilmi ini, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin amin amin. Begitu dari saya. Akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal.
Tadi kan kita bahas tentang niat. Ya. Namun nanya kalau misalnya kita di bulan Ramadan kita nggak berpuasa 1 hari karena ada halangan, terus kita mau menggantinya di hari yang lain dan hari itu berdekatan dengan hari Arafah dan pas juga hari Senin, apakah kita boleh menyiapkan puasa Ramadan, puasa Arafah dan puasa Senin Kamis dalam satu puasa tersebut? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pernah kami baca, kalau dicampurnya itu wajib dan sunnah tidak bisa. Yang pernah kami baca seperti itu. Beda kalau sunnah sama sunnah. Jadi kalau Arafah sama Senin itu masih memungkinkan, tapi kalau wajib sama sunnah tidak bisa. Jadi ya wajib nanti sendiri dilakukan di luar hari Arafah, di luar hari Senin, atau ditempatkan dengan hari Senin ya tidak masalah, diniati, karena Rasulullah gemar atau senang berpuasa di hari Senin, tapi tidak diniati sambil puasa Senin. Kalaupun diniatkan, maka nanti yang dihitung adalah niat yang qodoknya, niat yang wajibnya. Allahu a'lam. Ya. Apa? Balik. Ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Umur 20 tahun belum khitan. Apakah sudah balik atau belum? Ya sudah balik. Karena standar balik itu tadi, 1 ihtilam selama usianya sudah minimal 9 tahun atau usianya 15 tahun, kan gitu. Kalau pertanyaan dia sudah balik atau tidak, ya dia sudah balik. Kalau pertanyaannya apakah dia ketika mau nikah harus khitan dulu atau tidak, ya memang sunnah fitrah dalam Islam ini khitan. Sunnah fitrah dalam Islam ini khitan. Ya memang ya khitan lah, masa enggak khitan. Walaupun usianya sudah 20 tahun ya tetap khitan. Dan toharoh apa? Kalau kaitannya dengan khitan itu ya, istinja untuk orang yang tidak khitan itu nanti kan sulit. Dia kalau ada seorang laki-laki yang sudah balik, sudah mukallaf, dia kan untuk sholat dia kan harus dalam kondisi suci. Di antara syarat sah orang sholat itu kan harus suci 3, suci badan, suci pakaian, suci lokasi, ya kan? Suci lokasi tempat dia sholat. Nah, suci badan itu nanti baik hadas kecil atau hadas besar, baik hadas atau najis. Baik hadasnya itu hadas kecil atau hadas besar, baik najisnya itu najis mutawasithah, mukhaffafah atau najis mughalladhah. Nah, kalau orang yang belum khitan, dia pipis, kemudian yang dia siram air, dia bersihkan hanya bagian luar, kan masih ada sisa air kencing di ujungnya itu, di kulit ujungnya itu kan. Nah, kalau masih tersisa di situ kan artinya masih ada najis mutawasithahnya. Nah, kalau masih ada najis mutawasithahnya, maka nanti sholatnya menjadi tidak sah. Maka memang kalau ada kejadian orang belum khitan di usia dia sudah mukallaf, setiap kali dia beres buang air kecil ya dia bersucinya sampai dalamnya itu, jadi kulitnya itu vulgar ya ini ya. ya gambarnya gitu, paham ya? Ya gitulah gitu. Nah, seperti itu. Allah alam bisawab. Masih ada lagi? Satu lagi kalau mungkin ada. Monggo. Iya, fadhol. Sebenarnya bukan nanya, tapi ngasih tips. Kan ini kan tentang niat. Apalagi kita di sini ya rata-rata santri penghafal Quran yang identik sama
niat lah, harus benar niatnya. Cuman kadang kita yang namanya ngafal Quran ini kadang niatnya itu ya belok-belok gitu. Kadang mungkin awalnya sudah niatkan demi Allah biar apa namanya orang tua dapat mahkota, tapi ketika baca Quran ada misalnya cewek lewat, ya gimana? Jadi pengen misalnya kita yang awalnya pelan-pelan nih ada orang lewat, dinyaringin biar orang itu dengar. Itu kira-kira jadi dapat dosa ria atau gimana itu Ustaz? Terus gimana biar tipsnya ini kita nih niatnya lurus terus kalau ibadah itu? Saya jadi teringat ada satu riwayat itu yang menyebutkan bahwa salah seorang sahabat, saya lupa, kalau tidak salah Bilal bin Rabah kalau saya tidak salah. Jadi satu ketika itu Bilal bin Rabah curhat sama Abu Bakar. Bilal ini celaka, Abu Bakar. Bilal celaka. Kenapa kok celaka kamu Bilal? Lah gimana? Saya itu beriman bertakwa hanya ketika di sisi Rasulullah. Ketika saya pulang, saya kembali ingat dengan dunia, aktivitas saya itu bukan lagi aktivitas akhirat. Oh, gitu ya. Abu Bakar juga celaka kalau gitu Bilal. Abu Bakar juga celaka ini. Akhirnya kemudian Abu Bakar sama Bilal kemudian menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian kurang lebih ya Rasul menyampaikan ya namanya manusia memang seperti itu. Ada naik, ada turunnya. Yang penting ketika turun itu jangan dinikmati kemudian terus ndelosor terus kan gitu kan. Nah, bedanya orang yang berilmu dengan tidak berilmu, bedanya orang yang ingat dengan tidak ingat. Itu tadi ketika dia apa namanya nanggoh atau kesandung dengan satu kemaksiatan tuh dia langsung astagfirullah. Kan gitu, seperti itu kan gitu. Jadi begitu ada terjadi pembelokan niat itu ya, ketika kita sadar langsung diluruskan lagi. Kalau soal ada perempuan lewat, selama kita hanya kan pandangan pertama kan tidak dosa kan? Yang penting pandangan pertama langsung gini. Nah, kalau pandangan pertama terus dumeh pandangan pertama tapi dinikmati sampai setengah jam ya itu bukan pandangan pertama lagi namanya kan gitu. Allah a'lam bishawab. Saya tidak bisa jawab lebih panjang dan lebih lebar dari itu. Gitu ya. Itu mungkin cukup. Saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Semua harap kita bilang juga yang tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.